Dikutip dari data Artia hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah melemah di 0,20% di level 16.590 per dolar Amerika. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah kembali melemah di perdagangan Rabu dengan kembali menyentuh level 16.600-an secara intraday. Dikutip dari data Artia hingga perdagangan Rabu siang tadi, rupiah melemah di 0,20% di level 16.590 per dolar Amerika, di mana secara intraday rupiah sempat melemah ke 16.604 per dolar Amerika Serikat. Sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,33% di 16.590 per dolar Amerika. Rupiah melemah di tengah indeks dolar Amerika menguat dalam 3 hari beruntun, di mana di perdagangan Selasa indeks dolar Amerika menguat di 0,5% ke 98,59, sementara di Rabu pagi tadi indeks dolar Amerika kembali menguat di 0,29% ke 98,87. Indeks dolar Amerika melanjutkan penguatan setelah pernyataan hawkish dari sejumlah pejabat The Fed, di mana Presiden The Fed Kansas City, Jeff Schmidt, menegaskan bank sentral masih perlu terus menekankan inflasi yang nilai masih terlalu tinggi. Sementara itu Presiden The Fed Minneapolis, Neel Kashkari, memperingatkan pemangkasan suku bunga yang terlalu agresif berisiko memicu kembali tekanan inflasi di Amerika Serikat. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.603 rupiah. Update sebelum penutupan. Sementara berdasarkan data RTI, posisi penutupan di 16.571, melemah tipis di 0,08%. Kemudian terhadap euro di 19.337 rupiah, pound sterling di 22.232 rupiah. Sementara posisi yen Jepang di 108,89 rupiah. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional, dan informasinya apa saja. Mari kita coba simak tayangan berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump optimistis pihaknya dan Kanada pada akhirnya dapat mencapai kesepakatan dagang meski masih enggan memberikan kejelasan soal waktu dan bentuk finalisasi perjanjian tersebut. Namun Trump memastikan pembicaraan dagang sudah menunjukkan kemajuan. Pernyataan tersebut disampaikan Trump saat bertemu dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney di Gedung Putih Selasa waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut, Trump menggambarkan hubungan dagang kedua negara berada dalam konflik alami karena sama-sama bersaing di sektor manufaktur. Namun Amerika memiliki keunggulan dengan memiliki pasar yang sangat besar. Dikutip dari Bloomberg, Presiden Federal Reserve Bank Minneapolis Neel Kashkari memperingatkan pemangkasan suku bunga secara drastis beresiko memicu lonjakan inflasi. Kashkari menekankan pada dasarnya jika bank sentral mencoba mendorong ekonomi tumbuh lebih cepat dari potensi pertumbuhan dan kapasitas produksi, hasilnya akan mendorong kenaikan harga di seluruh sektor ekonomi. Kashkari juga menyoroti sejumlah data ekonomi terbaru menunjukkan tanda-tanda stagnasi ekonomi di tengah inflasi yang masih bertahan tinggi. Diketahui Kashkari tahun ini tidak memiliki hak suara dalam kebijakan moneter, namun tetap berpartisipasi dalam pembahasan Federal Open Market Committee atau FOMC. Melansir Reuters, Bank Dunia dalam laporan ekonomi 2 tahunan untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi China untuk tahun 2025 menjadi 4,8%. Dari sebelumnya di April lalu memperkirakan pertumbuhan ekonomi China hanya di 4,0%. Sementara di 2026, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi China cenderung melambat di 4,2%. Proyeksi ini berdasarkan indikator proyeksi perlambatan pertumbuhan ekspor China, kemungkinan pengurangan stimulus fiskal seiring meningkatnya utang publik, perlambatan struktural yang berkelanjutan, dan rendahnya kepercayaan konsumen dan pelaku usaha. Dari dalam negeri, keyakinan konsumen di September 2025 bertahan di level optimistis meski turun tipis dari bulan sebelumnya. Menurut hasil survei konsumen yang dilakukan Bank Indonesia, indeks keyakinan konsumen atau IKK di September berada di level 115,0, masih di area optimistis namun sedikit turun dibandingkan IKK Agustus di level 117,2.
Meski demikian, hal ini mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga. Terjaganya keyakinan konsumen di September 2025 ditopang Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini atau IKE dan Indeks Ekspektasi Konsumen atau IEK. Masing-masing tercatat sebesar 102,7 dan 127,2, lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya di 105,1 dan 129,2. Berbagai sumber, IDEX Channel. Keinformasi komoditas harga batubara akhirnya menguat tipis namun masih dalam tren negatif. Harga emas dunia kembali mencatatkan rekor dan resmi menembus level $4.000 Amerika per troy ounce. Sementara harga minyak mentah menguat tipis di tengah meredanya kekhawatiran akan limpahan pasokan. Harga batubara naik tipis di perdagangan Selasa waktu setempat, namun penguatan ini belum cukup untuk mengangkat harga batubara dari tren negatif. Harga batubara di pasar ICE Newcastle untuk kontrak pengiriman November 2025 ditutup di $104,8 Amerika per ton, menguat tipis 0,05%. Dalam sepekan terakhir, harga batubara masih terkoreksi 1,32% dan secara year to date anjlok 16,33%. Selain pasokan yang melimpah, kesadaran akan pelestarian lingkungan yang makin tinggi dengan energi baru terbarukan bisa diandalkan sebagai sumber pembangkit listrik. Hal ini membuat permintaan batu bara turun. Harga emas dunia di pasar spot resmi menembus level $4.000 Amerika per troy ounce untuk pertama kalinya di Rabu. Merujuk Refinitiv, harga emas di pasar spot di Rabu pukul 9:31 waktu Indonesia Barat. Harga emas menyentuh level $4.006,08 Amerika per troy ounce atau melesat 0,56%. Kenaikan ini menjadi sejarah baru bagi emas dengan menembus level $4.000 Amerika. Sementara sepanjang tahun ini, harga emas di pasar spot sudah melesat 51,82%. Lonjakan harga emas didorong kenaikan signifikan permintaan dari investor yang mencari aset aman di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik serta ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed. Harga minyak dunia naik tipis di Rabu pagi waktu Asia setelah kekhawatiran kelebihan pasokan mereda menyusul keputusan OPEC Plus untuk menahan laju kenaikan produksi di November. Namun kenaikan harga masih tertahan karena kekhawatiran terhadap gangguan pasokan dari Rusia mulai mereda. Menurut ANZ, pengiriman minyak mentah Rusia tetap mendekati rekor tertinggi 16 bulan. Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent naik 0,6% di $65,85 Amerika per barrel. Minyak WTI Amerika Serikat naik 0,7% di level $62,17 Amerika per barrel. Di sesi sebelumnya, kedua acuan minyak mentah Brent dan WTI ditutup relatif datar. Berbagai sumber, IDEX Channel. Hari ini, di mana indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona merah, namun dari sisi pelemahan sudah dilakukan pemangkasan yang cukup signifikan dari pelemahan di atas 1%, saat ini melemah di 0,31% dan sudah kembali di atas level 8.100-an, tepatnya di 8.148.157. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan sempat mengalami tekanan yang cukup dalam, melemah di atas 1% hingga menyentuh ke level intraday terendahnya di 8.044. Dibuka di zona hijau pada pagi tadi, masih di level 8.200-an, tepatnya di 8.201, kemudian mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga menyentuh ke level intraday tertinggi di 8.224.645. Namun level ini tidak mampu dipertahankan, indeks harga saham gabungan berbalik arah turun tajam di atas 1% ke 8.044. Pemberat datang dari saham-saham grup Prayogo Pangestu yang sehari sebelumnya menjadi penopang terbesar indeks harga saham gabungan pasca asing cukup gencar masuk ke dalam saham-saham grup Prayogo Pangestu. CDIA berbalik arah melemah di 4,48% di 2.120. Kemudian juga ada posisi dari beberapa saham lainnya, ada BRPT bergerak flat di 4140, sempat tertekan ke 3970 pemirsa. Kemudian juga ada Brent hari ini melemah paling dalam dengan kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia menjadi pemberat utama, melemah di 3,76% di Rp9.600 per sahamnya. Kemudian pemberat juga datang dari beberapa saham-saham perbankan big cap pemirsa yang pada hari perdagangan sebelumnya sempat mengalami penguatan. Ada BBRI melemah di 0,54% di 3.690, kemudian BBCA
hari ini mengalami pelemahan dalam di 2,31% di 7.375. Sementara untuk BMRI hari ini mengalami pelemahan di 1,40%. Penopang datang dari saham-saham emiten emas di tengah harga emas kembali mencatatkan rekor tertinggi di sepanjang sejarah. Ada posisi Antam melesat di 6% di 3.330, BRMS menguat di 1,62% di 940, kemudian saham Arci melesat di 10% di 1.140, dan PSAB juga menguat di 5,98%. Dari konglomerasi saham-saham Grup Happy Hapsoro hari ini masih melanjutkan penguatan signifikan. Ada Ratu melesat di 20% di 9.000, CBRE juga menguat 14,70% di 1.800. Sementara untuk posisi dari saham Raja pemirsa hari ini juga menguat 5% di 5.275. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan beberapa menit jelang penutupan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.